Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan kasih Tuhan bersama. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, sehingga kami boleh memahami akan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, arahkanlah pandangan pada Kristus. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Amaran-amaran dari sabda Allah mengenai bahaya-bahaya yang mengelilingi gereja Kristen menjadi bagian kita dewasa ini. Sebagaimana pada zaman rasul-rasul, manusia mencoba oleh tradisi dan filsafat untuk merusakkan iman dalam kitab suci. Demikian pula pada dewasa ini, oleh menyenangkan perasaan suka mengkritik yang lebih tinggi, evolusi, spiritisme, teosofi, dan panteisme. Musuh kebenaran sedang berusaha untuk memimpin jiwa-jiwa ke dalam jalan-jalan yang terlarang. Kepada banyak orang, Alkitab adalah lampu tanpa minyak, sebab mereka telah membalikkan pikiran mereka ke dalam saluran kepercayaan secara untung-untungan yang membawa salah pengertian dan kekacauan. Pekerjaan kritik yang lebih tinggi dalam menganalisis, menerka, memulihkan kembali adalah memusnahkan iman di dalam kitab suci sebagai kenyataan ilahi. Hal itu adalah merampok sabda Allah dari kuasa untuk mengendalikan, untuk meninggikan, dan mengilhamkan kehidupan manusia. Oleh spiritisme, orang banyak diajak untuk percaya bahwa kemauan adalah hukum yang tertinggi, bahwa surat izin adalah kemerdekaan, dan bahwa manusia bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri. Pengikut-pengikut Kristus akan bertemu dengan kata-kata yang indah, terhadap mana Rasul mengamarkan orang-orang percaya di Kolose. Ia akan bertemu dengan tafsiran-tafsiran spiritualisme akan kitab suci, tetapi ia tidak menerimanya. Suaranya akan kedengaran dalam penegasan yang terang tentang kebenaran yang kekal dalam kitab suci. Menatap matanya tertuju kepada Kristus, ia harus bergerak dengan tetap pada jalan yang ditentukan, dengan tidak menghiraukan segala buah pikiran yang tidak sesuai dengan ajarannya. Kebenaran Allah harus menjadi mata pelajaran untuk merenungkan dan meditasinya. Ia harus menganggap kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepadanya. Dengan demikian, ia akan mendapati akal budi yang ilahi. Pengetahuan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Inilah pengetahuan yang mengerjakan perubahan tabiat. Diterima dalam kehidupan, itu akan menciptakan kembali jiwa dalam peta Kristus. Inilah pengetahuan yang Allah mengundang anak-anaknya untuk menerima. Selain daripada itu, semua perkara yang lain adalah kesia-siaan dan kekosongan. Dalam setiap generasi dan dalam setiap negeri, dasar yang benar untuk pembangunan tabiat adalah sama prinsip-prinsip yang termuat dalam firman Allah. Satu-satunya peraturan yang aman dan pasti ialah untuk melakukan apa yang Allah katakan. Taurat Tuhan itu sempurna, dan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Dicatat dalam Matius pasal 19 ayat 8. Adalah dengan sabda Allah, Rasul berjumpa dengan teori palsu pada zamannya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 400 sampai 401. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh membaca akan firman. Biarlah bacaan ini boleh menjadi perlindungan kepada kami, supaya selalu terfokus hanya kepada Kristus. Ketika kami belajar kebenaran dari kitab suci, kami akan dibantu oleh Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengertian di saat kami akan membaca firman. Terima kasih Tuhan, memohon jagaan dalam istirahat malam kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.